Bismillah, bismillah. Wah, Masya Allah. Kalau makan gini, sambal, terus diuruki sayur, dulet nasi, diciduk gini. Gajian Mbak Besti. Saya mau pamer ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kebablasan. Bismillah. Kok tidak pedas? Bismillah. Wah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini tadi barusan kamera aku numplek Mbak Bu Besti, ceplok semua semik-miknya, dan biayaan sekali. Pokoknya saya tungguan sekali ya. Setiap kali mic saya baru itu pasti terjun bebas. Dulu juga gitu. Waktu masih di tempatnya Pak Bos itu kan saya beli mic baru gitu. Zaman semono itu harganya sekitar 4 juta lebih ya Mbak Bu Besti. Kalau tidak salah ingat. Soalnya dulu itu sekitar 8.000 atau 9.000-an gitu loh NTD. Kalau dirupiahin ya kurang lebih sekitar 4,5 jutaan waktu itu. Ceblok. Padahal masih dalam pemakaian sekitar 1 minggu gitu. Terus dulu itu kan ada LCD-nya, jadi ada layarnya gitu di mic-nya. Dan itu tuh pecah terus kemudian ya tidak bisa digawe. Akhirnya saya tanyakan kepada bakulnya. Untungnya itu saya bukan beli di online tapi belinya di toko offline kayak gitu. Jadi penak kalau mengklaim apa itu garansinya gitu. Terus kemudian saya ngelain bakulnya, saya bilang saya tuduhkan itu layar saya pecah kayak gitu. Terus kemudian dia bilang kalau ini masih bisa digaransikan dan dapat ganti baru gratis, cuman bayar ongkos kirimnya doang. Ya akhirnya saya ijolkan, tapi harus nunggu 1 bulan baru jadi karena dikirimkan ke Cina sana. Terus kemudian dari Cina nanti dikasih yang baru gratis, dikirimkan ke Taiwan, terus kemudian dikirimkan ke tempat saya. 1 bulan Mbak Bu Besti, tapi dapat baru. Terus ini itu ceblok pisan. Untungnya ini tuh tidak ada layar LCD-nya, jadi aman jaya terkendali. Terus tadi saya menjajal, ternyata masih kena. Oke, sekarang saya ini baru membelah ini apa namanya, semangka buat susu Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau makan untuk diri saya sendiri. Jadi apapun makanan di sini itu saya boleh makan, boleh ngambil kayak gitu ya Mbak Bu Besti, tapi tidak aji mumpung juga semuanya dientekkan itu tidak ya. Saya ngambil secukupnya aja. Dan lagi pula saya itu juga bukan orang yang terlalu geragas sekali sampai sembarang panganan saya emplok. Jadi saya itu termasuk orang yang pilih-pilih makanan Mbak Bu Besti. Kalau tidak enak tenan ya saya tidak doyan. Karena ini tadi sudah ada separuh, saya mau membelah sedikit lagi. Bismillah. Wah, tos sekali ya Allah, Jan. Nah, kayak gini Mbak Besti. Ini tuh bijinya banyak sekali Mbak Bu Besti. Jadi mau saya cutii kayak gini biar tidak nyerimpeti kalau dimakan gitu tuh. Bijinya tuh banyak sekali. Tadi waktu saya mengekekkan susu itu bijinya sudah saya cutii. Jadi ya ada tapi tinggal sitok 2 gitu loh Mbak Besti. Nggak banyak tuh bijinya, delon. Seandainya saya sisihkan ke sini. Oh, di sini diwaliknya itu masih banyak juga loh jabang bayi. Jadi isinya keroyokan Mbak Besti. Dan banyak sekali delok lah ya Allah. Loh, itu muka saya kok cuman kelihatan separuh, tapi USB lah. Enggak apa-apa ya Mbak Besti. Terakhir keterbatasan tempat RSSSSSS rumah sangat sulit sekali selonjor ya beginilah.
Ini wes tak goleki ini. Masih banyak delik-delik ternyata. Anunya ini isinya Mbak Bu Besti, bijinya. Sayangnya saya tinggal di apartemen. Kalau seumpamanya ini tuh tinggal di rumah yang dinemplek di tanah itu, mungkin ini bisa saya tanam Mbak Bu Besti bijinya. Jadi sesok-sesok tidak usah tuku semangka. Penak men lah omong gitu. Yo omong tidak kulaan Mbak Bu Besti, jadi syukur senjeplaknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak templekkan gini. Masih ada bijinya nyelempet di sini, manis banget Mbak Besti. Musim panas, makan semangka. Ini tadi saya ngasih susu cuman setengah mangkok ya. Soalnya kan beliau tidak boleh konsumsi cairan terlalu banyak. Nanti badannya itu bisa bengkak abuh gitu loh Mbak Bu Besti. Masih ada bijinya. Kemarin kan ada yang berkomentar bertanya. Katanya juga mengopeni pasien cuci darah. Entah keluarganya atau siapa itu saya lupa. Jadi di sini itu pasien cuci darah itu boleh makan apa aja Mbak Bu Besti. Nggak ada pantangannya. Pantangannya cuman cairan. Jadi tidak boleh minum terlalu banyak. Terus tidak boleh makan makanan yang berair kayak semangka ini terlalu banyak. Boleh tapi dikit saja kayak gitu. Nggak ada pantangannya sama sekali ya. Pantangannya pokoknya tidak boleh minum atau kemasukan cairan terlalu banyak kayak gitu. Karena kalau kemasukan cairan terlalu banyak nanti badannya itu bengkak. Ya tangannya, kakinya semuanya tuh abuh gitu loh Mbak Bu Besti, berdedek gitu loh. Jadi bengkak semuanya kayak gitu tidak boleh. Nanti kalau seumpamanya badannya semuanya bengkak ya harus dirujuk ke IGD. Kalau nggak gitu nanti bablas. Jadi tidak ada rujukan, tidak ada sirikan atau tidak ada pantangan apapun. Kalau di sini ya mungkin dokternya beda itu, jadi yuk beda. Manis banget. Ini namanya plastik, di sini bilangnya pausienmo, bahasa Indonesianya apa ya? Plastik wrap. Jadi ini saya mau membuntel semangkanya sama plastik wrap ini Mbak Bu Besti, angel sekali. Biar tidak ngeluntung kalau ditaruh di kulkas. Bismillah. Nah, dibuntel kayak gini biar tidak ngeluntung. Jadi besok kalau dimakan itu masih bagus, masih fresh. Sudah begini Mbak Bu Besti, ini mau saya taruh di kulkas ya biar bisa dimakan lagi besok. Dan saya mau bengesan karena ini tadi habis makan semangka jadi lipen saya hilang semua Mbak Bu Besti. Ini nanti saya dikiranya orang gering karena lambenya pucat. Ya beginilah cewek Mbak Bu Besti ya toh. Obah sidik bengesan, ngalor sidik bengesan, ngidul sidik lipenan kayak gitu ya toh. Apalagi dagangan kayak gini. Bercanda guyon. Numplak.
Sudah selesai Mbak Bu Besti, susu sudah istirahat di kamar ya toh. Saya tak menakkan lungguh saya ini. Saya sudah nyuci semua mangkok-mangkok sisa bekas susu makan ya toh. Dan sekarang saya mau cerita dulu sebelum saya memulai semuanya sama Mbak Bu Besti. Jadi hari ini saya gajian. Sebenarnya gajian saya itu bukan hari ini Mbak Bu Besti, tapi 3 hari lagi. Tapi karena Mbak Bos itu tuh tidak setiap hari bisa kesini ya toh. Gaji saya dikaitkan pisan, mumpung Mbak Bos kesini jadi ngasih gaji saya sekalian, walaupun gajian saya itu masih 3 hari lagi. Terus kemudian ada yang mau saya ceritakan, jadi kan kemarin bulan kemarin itu kan saya libur, tapi saya berangkatnya pagi, tidak berangkat malam kayak biasanya di tempatnya Pak Bos kayak gitu. Saya berangkatnya pagi, jam 7 itu keluar dari rumahnya sini, rumahnya Mbak Bos, rumahnya susu, rumahnya saya kok susah sekali ya manggil susu kayak gitu, manggil Mak D saja ya Mbak Bu Besti. Mak D itu tuh sebutan untuk kakak laki-lakinya bapak atau kakak laki-lakinya ibu kayak gitu. Pokoknya saudara laki-laki, entah saudara ipar atau saudara kandung, pokoknya intinya saudara laki-laki yang dituakan dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jadi Mak D atau Pak D. Mak D atau Pak D itu tuh bahasa singkatan ya Mbak Bu Besti, dalam bahasa Jawa artinya bapak gede. Kayak gitu. Makanya disingkat Pak D. Biasanya Pak D itu gandengannya dengan Bude, ibu gede. Tapi kadang-kadang juga biasa dipanggil Pak Poh, bapak sepuh. Sepuh itu artinya tua. Jadi bapak yang lebih tua kayak gitu. Biasanya Pak Poh ini gandengannya sama Bude, tidak Bu Poh, nggak tahu kenapa. Jadi saya sangat jarang sekali mendengarkan orang-orang itu manggil budenya, itu Bu Poh itu sangat jarang sekali, hampir-hampir tidak pernah mendengar. Jadi biasanya kalau Pak Poh itu tetap gandengannya dengan Bude, nggak tahu kayak gitu kenapa. Oke. Jadi mulai sekarang kita manggil Mak D, Mbak Bos sama Mas Bos, oke? Jadi karena kemarin itu saya liburnya berangkat pagi, tidak berangkat malam, itu tuh saya dipotong gaji Mbak Bu Besti. Kalau di tempatnya Pak Bos kemarin kan libur tidak dipotong ya toh, libur budal ngisak balik ngisak, atau budal maghrib balik maghrib, atau budal subuh ketemu subuh lagi, itu tidak dipotong. Jadi gaji saya tetap utuh, menerima gaji saya utuh, gajinya segitu ya segitu. Terus fee agensi, askes, potongan askes dan tetek bengek lainnya itu semuanya yang bayarin Pak Bos, saya terima bersih kayak gitu. Cuman saya lauk pauk sembarang dengahnya itu beli sendiri. Tapi gaji saya itu kalau dibandingkan di sini itu lebih tinggi di tempatnya Pak Bos kemarin. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung itu ya pok-pok dem-dem Mbak Bu Besti. Di sini itu walaupun sembarang ditokokkan, tapi gajinya kan tidak setinggi di tempatnya Pak Bos. Nah di tempatnya Pak Bos itu gajinya tinggi, tapi apa-apa beli sendiri. Kalau disuruh milih, ya jelas pilih yang di tempatnya Pak Bos. Karena apa? Karena bisa melihat luar, tidak terkurung di sini Mbak Bu Besti. Ini bukan saya teraniaya, bukan ya, karena memang keadaan, karena pasien yang saya openi itu tidak ada yang mengopeni. Terus kemudian saya tidak dikasih akses keluar masuk karena keterbatasan kunci. Jadi mereka tidak punya banyak kunci untuk dikasihkan ke saya, kayak gitu katanya ya toh. Makanya saya tidak bisa keluar Mbak Bu Besti. Kalau disuruh milih ya milih di tempatnya Pak Bos, karena kan kemarin sudah gelenak-gelenik mau perpanjang kontrak, tapi ternyata mbahnya itu berpulang kayak gitu. Jadi Yowis tidak bisa. Terus kenapa kok saya tidak mau mengopeni kakaknya Pak Bos ya? Jadi kakaknya Pak Bos itu setengah ini Mbak Bu Besti, enggak waras. Jadi takutnya nanti kalau seumpamanya saya tidur terus tiba-tiba dikepruk kayak gitu ya wassalam, saya pulang tinggal nama kan yo piye gitu. Saya belum rapi terus mulai tinggal nama kan yo amit-amit jauh baik naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya Mbak Bu Besti. Jadi ya tidak. Oke, kembali lagi di libur tadi ya. Jadi karena saya itu di sini perjanjiannya itu dari awal, ini perjanjiannya yang menjanjikan itu agensi ya Mbak Bu Besti. Kemarin kan saya ditanya waktu pas mau pindah, mau cari majikan baru itu saya ditanya gajinya minta berapa, terus minta dicarikan di daerah mana, terus kemudian liburnya bagaimana, terus apakah ada persyaratan-persyaratan yang mau kamu minta kayak gitu. Jadi ini tuh ndak apa-apa Mbak Bu Besti, jangan bilang saya itu pembantu yang sok, pembantu yang kakean piye ya, kakean
penjaluan gitu, enggak, ini memang ditanyakan sama pihak agensi. Jadi kita boleh mengajukan syarat, nanti kalau majikan oke ya kita diambil, tapi kalau majikan tidak oke dengan persyaratan kita ya majikan cari yang lain dan kita dicarikan yang lain kayak gitu. Jadi memang kayak gitu, karena kita di sini punya pengalaman. Kalau yang masih baru datang dari Indonesia gitu biasanya sedapatnya, tapi kalau yang sudah punya pengalaman lama kayak gitu, itu bisa milih Mbak Bu Besti, bisa mengajukan persyaratan-persyaratan kayak gitu. Nah, kemarin saya itu jadi kemarin itu saya minta gaji sekian, terus kemudian liburnya saya itu berangkat Sabtu malam, pulangnya Minggu pagi, saya bilangnya seperti itu. Terus kemudian saya minta yang kalau bisa di daerah Taipei saja, yang aksesnya kemana-mana itu mudah kayak gitu, saya bilangnya seperti itu. Saya tidak mau tinggal di gunung, tapi ternyata dicarikan di daerah Taipei juga, tapi tetap tidak bisa kemana-mana karena tidak bisa keluar gitu. Terus kemudian saya minta yang diperbolehkan masak, karena dari awal saya datang ke Taiwan sampai saya di tempatnya Pak Bos kemarin itu semuanya mengizinkan saya masak. Nah, itu yang agak problema. Jadi sama agensi saya itu penerjemah bilang kalau majikan yang mengizinkan masak itu susah sekali. Jadi nggak semuanya majikan itu mengizinkan kita masak kayak gitu. Terus saya bilang, iya carikan adalah Mbak, soalnya saya kan di sini udah terbiasa kayak gitu, jadi lidah saya itu susah kalau menerima makanan rumahan Taiwan yang bumbunya itu cuman bawang putih sama garam sak jumput gitu. Saya bilang seperti itu, dan alhamdulillahnya di sini boleh masak kayak gitu. Terus perkara libur, jadi karena saya itu berangkatnya pagi, pulangnya malam, kemarin saya nyampe rumah itu jam setengah 11 malam Mbak Bu Besti, berangkat jam 7, pulangnya jam setengah 11 malam, itu tuh saya dipotong setengah hari. Dipotong setengah hari, jadi tidak dipotong seharian full. Saya pikir dipotong seharian full karena umumnya itu kan ya seperti itu, mau berangkat jam piro pokoknya potongannya sehari ya sehari kayak gitu, tapi ternyata tidak, ternyata dipotong setengah hari. Jadi ya wes lah, alhamdulillah. Oke, sekarang gajian saya sudah tak sai ini. Gajian Mbak Besti, ini gaji kedua saya di sini. Gaji kemarin itu utuh merenuh, dan gaji sekarang saya mau pamer ke kalian. Tidak apa-apa. Jadi yang bertanya gaji di Taiwan berapa? Gaji di Taiwan itu UMR-nya 20.000. Ini gaji pokok. 20.000 itu kalau dirupiahin berapa Mbak? Kurs sekarang 554. Jadi tinggal kalikan 20.000 dikalikan 554. Itu gaji pokok. Masih ada uang lemburan untuk hari Minggu. Jadi PRT itu lemburannya cuman di hari Minggu. Kalau di hari Minggu itu kalian dapat gaji 2 kali. Jadi kalau dalam 1 bulan itu ada 4 hari Minggu, ya tinggal dikalikan 667. Jadi 1 hari itu kalian digaji 667. Kalau hari Minggunya ada 5, ya dikalikan 667 kali 5. Terus ditambahkan 20.000 tadi. Terus kemudian di potongan agensi itu kalau untuk yang baru datang itu 1.800 NTD. Rupiahnya berapa? Kalikan lagi 554. Ini kurs per hari ini ya. Jadi kurs itu nilai tukar rupiah, nilai tukar NTD ke rupiah itu tuh setiap hari berubah, jadi bisa naik bisa turun kayak gitu. Jadi per hari ini saya bikin video itu 554. Terus kemudian ada lagi potongan askes. Saya tidak tahu potongan askes sekarang itu berapa karena saya sudah lama sekali tidak bayar gitu. Yang bayarin kan majikan terus. Jadi saya tidak tahu. Mungkin kurang lebihnya sekitar 400 NTD. Kurang lebihnya sekitar segitu. Jadi potongannya 1.800 ditambah 400 kayak gitu Mbak Bu Besti. Ini masih kotor, masih dipotong kebutuhan kamu di sini. Kalau seumpamanya kebutuhan kamu dicukupi sama majikan kayak saya, ya kalau kamu minta libur ya dipotong untuk jajan kayak gitu. Kalau tidak libur ya wes terserah kalian. Kalian kan tetap butuh internet gitu, butuh softtek. Kalau softteknya dibelikan sama majikan ya oke. Kalau tidak dibelikan kan berarti kita beli sendiri. Pokoknya ya kurang lebihnya seperti itu Mbak Bu Besti, tinggal ngitung saja, oke? Dan saya mau menghitung gaji saya ini karena ini tadi saya cuman menyelobokkan di dalam sak gitu, belum ngitung. Ini tidak boleh ditiru ya Mbak Bu Besti, karena kalian itu kalau menerima uang
dimanapun, di bank, uang kembalian atau apapun itu harus segera dihitung. Ini tadi karena saya itu pikirannya rada-rada ruwet gitu, jadi ya syukur saya lebokkan gitu aja. Oke, mari saya hitung. Saya balik karena ini tadi dapat potongan setengah gitu, jadi ada recehnya. Bismillahirrahmanirrahim. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya itu paling benci kalau noto uang molak-malik kayak gini, Mbak Bu Besti, tidak racak gini loh. Jadi ini kayak gini, terus ini kayak gini, kayak gini, kayak gini tuh benci saya. Ini kita tak noto lagi, tak balikin lagi. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50. Gaji saya 50.000, Mbak Bu Besti, oke? Sudah. Saya tidak bisa menduduhkan gaji saya berapa karena nanti ya ini kan privasi ya, Mbak Besti. Oke, sekarang saya mau masak. Hari ini saya mau masak apa ya? Saya mau mikir dulu. Enaknya makan apa, Mbak Besti hari ini? Habis gajian itu makannya yang enak-enak gitu loh. Biar nanti orang yang tidak suka sama kita tambah moncelak bunda-bundane gitu. Bismillah. Ini tak iris tengahnya kayak gini, Mbak Besti, tempenya biar crispy, jadi biar mateng sampai ke dalam-dalam. Lah kok tidak adil gini saya ngirisnya? Ini kandel, delok lah. Terus ini tipis, ya namanya juga manusia. Yang maha adil hanya Allah ya toh. Ini sidanya saya mau masak sayur bobor ala Trenggalek ya, Mbak Bu Besti. Jadi ini lauknya tempe yang ngeteri kanca saya kemarin. Tak sigar-sigar seperti ini biar bolong tuh, kelihatan kan tuh, biar bolong-bolong seperti ini. Nanti kalau digoreng itu biar matang sampai ke dalam-dalam gitu loh, Mbak Besti, tidak njobonya saja. Terus sayur bobornya saya ini ya, Mbak Bu Besti, ini ada bayam yang sudah tak petiki sama kecambah kedelai. Terus bumbunya ini kencur sama bawang baiknya 2 siung. Terus kemudian kencurnya ini sebenarnya 1 dompol. Kebanyakan ini sebenarnya, tapi karena kencur Taiwan itu tidak terlalu berasa, jadi yowes bene. Terus ini sambelnya ada tomat, bawang baik, bawang jahat, sama cabe. Ini tadi cabenya ada sekitar 35 Mbak Besti. Oke, sekarang saya mau mengesokkan garam di sini. Bismillah. Kok tidak metu-metu? Oh, weh, kakean. Tak lebokkan lagi. Eman-eman, medit pangkal kaya. Oke, ini garamnya cuman tak templekkan begini di tempenya ya, Mbak Bu Besti. Tujuannya biar nanti tempenya itu kalau digoreng itu bisa kering crispy. Karena kalau diulek gitu nanti tempenya tidak mau garing. Terus ini jangan lupa blowokannya itu diolesi juga kayak gini. Tuh. Ini blowokannya itu dileleti seperti ini, Mbak Besti. Tuh. Seperti ini. Diser-serkan sampai ke dalam-dalam tuh. Biar asinnya itu merata, biar tidak nemplok di luar tok. Wah alah kamu kan sudah tak garami, kenapa nemplek-nemplek di garam? Nanti kamu kasih, nanti kira saya itu minta nikah. Bismillah. 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 Sambil menunggu tempenya garing, saya mau mengulek ini ya, Mbak Bu Besti. Tak keprok bawang baiknya. Kalau seumpamanya bumbunya tidak sama ya jangan diprotes ya, Mbak Besti. Kan saya bilang kalau ini sayur bobor ala Trenggalek. Jadi bumbunya di tempat saya cuman ini. Garam. Garamnya jangan banyak-banyak, nanti kasinan. Padahal kencurnya ini tadi banyak loh yo, tapi kok tidak mambu blas gini. Memang kencur Taiwan itu kurang strong, Mbak Bu Besti, ambunya. Nggak kayak kencur di Indonesia. Numplak.
Bismillah. Kok tidak mau diwalik? Nanti kamu tidak mateng, tidak lulus dari wajan ya loh. Angel aja ngomong-ngomongan nih tempe ini. Bismillah. Bismillah. Terasinya tidak mau muncul Mbak Desti. Tak tengahkan biar mateng. Soalnya minyaknya irit. Bismillah. Ini bayamnya masuk Mbak Desti. Terus tak delep-delepkan seperti ini, tak wolak-walik Mbak Bu Desti, biar matangnya itu merata. Merutuk satu eman-eman, masjid Pangkal Kaya. Bismillah. Tak kasih Masako ya Mbak Bu Besti, bukan endorse ini. Bismillah, tak kasih santan Mbak Bu Besti. Ini tidak saya kabehkan ya, karena nanti kebanyakan tidak enak. Sayurnya cuma sak dumil, mocot kenyos saya Mbak Besti. Ya Allah, ya-yaan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Jadi kencornya tidak kebanyakan, pas. Wah, sudah umum blegudukan Mbak Bu Besti. Ini bayamnya sudah empuk sepertinya. Jadi mari saya matikan sendiri. Wah, mantap sekali. Bismillah, garam Mbak Besti. Kakean. Tak jumput. Bismillah, ini Masako dikit. Bismillah. Tomate terasine Masya Allah moncrat semua ke lantai. Karena tempatnya sempit jadi rodok susah nguleknya Mbak Bu Besti. Lebih sempit daripada tempatnya Pak Bos dulu ya toh. Tapi ya wis ben lah. Di sini tempat saya mengais rezeki. Sudah jadi Mbak Bu Besti sambal terasinya. Masya Allah. Ini pasti pedes sekali, cabenya 35. Sudah, saya mau ndulit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah, Masya Allah. Madang Mbak Besti, ini dapurnya masih berantakan. Selalu tidak betah. Sebentar lagi waktunya ngurusin susu, jadi cepat-cepat madangnya. Sebelum madang berdoa dulu, biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, hari ini menunya istimewa, soalnya gajian. Bismillah. Wah. Bismillah. Mantap Mbak Besti. Duduhnya saya sokkan saja kesuwen. Melocot. Wah. Bismillah. Wah, Masya Allah.
Sambelnya Mbak Besti, wah Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak pol Mbak Besti. Sambal terasinya pas, pedesnya. Terus sayur bobornya seger sekali. Mantap pokoknya, bismillah. Dan enak pol Mbak Besti. Sampai keringetan saya. Kalau makan gini, sambal, terus diuruki sayur, dulet nasi, diciduk gini. Ini tadi Mak De bertanya, kamu kok masak dari tadi tidak barbar? Sayurnya habis. Wah, asli ini gobios semua Mbak Besti, keringetan.